satu kontrakan tuh isinya? Kalau satu kosan satu orang satu. Cuma lingkungan itu kan di situ tuh kayak ada 15 pintu. Rata-rata kayak gitu semua. Oh, gitu. Jadi kayak satu rumah yang melayani open BO gitu. Oke. Gitu. Jadi tergolong aman lah ya. Iya, jadi nggak bakal ada ini. Gitu kan kita juga bayar uang ini Kak, kayak uang keamanan gitu. Halo guys, welcome back to Kratox. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi dengan Kak Siti. Halo. Halo. Kak Siti, kesibukannya apa nih? Kesibukannya pekerjaan. Oke. Boleh diceritain dulu bukan pengaruh ya, bisa menjadi seorang wanita itu karena apa? Penyebabnya? Ya karena butuh uang juga ya Kak. Terus untuk pertambahan ekonomi orang tua juga gitu. Tapi kenapa dari semua pekerjaan memilih untuk menjadi seorang wanita? Ya karena lumayan Kak uangnya. Itu bisa didapetinnya setiap minggu ya kalau untuk, atau emang setiap hari? Oh, setiap hari. Setiap hari. Oh iya, dia kan bayarnya cash langsung cash, gitu ya. Kalau nggak transfer gitu Kak. Bisa TF juga. Tapi bisa, kan nggak mungkin kita tahu langsung open BO tuh ini, nggak mungkin kan? Pasti bisa tahu mungkin dari sosial media kah, atau mungkin dari mana? Tapi kamu kenalnya dari mana tuh? Bisa tahu ada? Dari temen sih Kak. Temen nyaranin buat jadi cewek open BO, terus lihat aplikasi juga sih Kak. Tapi ada yang men-trigger kamu nggak nih untuk misalnya menjadi seorang open BO ini, seperti yang kamu tadi ceritakan di awal, karena laki-laki gitu justru? Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh awalnya kan sempet deket nih, sempet pacaran sih Kak awalnya pertama kali. Nah terus pas lagi pertama kali tuh kayak cuma mikirnya gini loh Kak, gue tuh kayak dipakai terus gitu, terus kayak buat ngerugiin diri sendiri nggak sih Kak? Tuh jadi mikirnya daripada gue di EWW terus dipakai, iyalah dipakai terus, lebih baik gue aja gitu kan, lumayan dapat uang gitu. Tapi itu saat itu kan kakak cerita sebenarnya itu bukan pasangan gitu kan. Kebetulan statusnya itu adalah seperti kayak friends with benefit gitu ya, sama yang kayak ada hubungan tapi bukan pasangan gitu kan jatuhnya. Tapi saat itu dimanfaatkan justru kakaknya. Terus akhirnya itu yang membuat kakak, yang men-trigger kakak untuk kayaknya mendingan diuangin gak sih gitu ya, daripada ngerugiin diri sendiri kan. Terus berarti awal mulai itu dari teman dulu. Temen, terus kan kalau dari temen tuh kan kayak suka ada potongan gitu Kak. Terus nyobalah buat pakai aplikasi. Potongannya tuh seperti apa? Jadi kayak misalnya nih Kak, dari kalau misalnya dari temen, misalnya yang harusnya sekian, nah jadi sekian gitu Kak. Biasanya berapa tuh dipotong? Misalnya kayak dari GoPay 500.000 lah ya. Terus misalnya jadi kayak ke kitanya kayak 3,5 kayak gitu Kak. Ngambilnya lumayan dia ya. Kalau dari temen kayak gitu. Anggapannya kayak bayar ke penyalur gitu ya. Gitu. Terus akhirnya dari situ kamu merasa kayak terlalu banyak ya potongannya. Iya. Kalau misalnya satu orang misalnya 500, kalau misalnya 10 orang gede di dia dong. Dia kan kerja enggak yang dia cuma terima duit ya. Dia cuma terima doang gitu. Nambah rugi kan. Iya betul. Terus akhirnya dari situ kamu beranjak untuk pakai aplikasi. Tapi apa yang buat niat kamu akhirnya ngerasa yaudah gue terjun? Kayak apa yang selain uang dan untuk mencukupi keluarga gitu? Emang kamu punya nafsu yang tinggi kah? Atau emang bener-bener kamu cuma pure untuk mencari uang dan penasaran? Untuk sekarang sih untuk nafsu yang tinggi ya Kak. Gitu. Saat itu untuk sebelum kamu mulai tuh, di awal kamu mulai? Ya untuk membantu orang tua juga gitu. Cuma pas awal-awalnya nih nyoba nih Kak sekali, keterusan, karena kan sehari itu kan untungnya kan gede. Jadi udah mending diterjunin aja gitu. Jadi awal mulanya karena emang kamu terjun dulu tuh ya, dan melihat hasilnya lumayan. Iya, sehari lumayan Kak. Dan itu siapa tuh yang pertama kali kamu main sama dia? Orangnya? Iya. Adalah Kak. Iya, maksudnya kayak dalam bentuk fisiknya tuh bapak-bapak kah atau masih muda? Oh, masih muda. Dari teman kamu itu ya? Iya, dari teman aku. Gitu. Ya lumayan Kak, badannya berisi gitu, terus
enak lah pokoknya. Saat itu untuk pertama kali lumayan endul ya. Iya, enak lah gitu. Dibandingin sama mantan kamu sebelumnya tuh. Lebih terasa lebih endulita gitu ya dalam segala bentuk tuh ya. Bisa juga bikin aku puas gitu loh, Kak. Terus dari situ kamu ngerasa nggak rugi nih gue dapat enak dapat duit gitu ya. Benar. Akhirnya di situ lebih lanjut pakai aplikasi. Iya. Apa tuh akhirnya yang mengubah apa sih, dari pendapatan kah atau emang dari situ kamu malah lebih mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan yang kamu mau kah atau gimana tuh? Yang paling berubah deh setelah kamu pakai aplikasi. Iya, yang satu pendapatan. Terus kalau yang kedua, ya orangnya juga bisa aku lihat sendiri gitu loh, Kak, dari aplikasi itu. Oh, yang ini nih. Kan kadang-kadang juga jadi pas ketemunya itu nggak dari dia gitu loh, Kak. Jadi biar aku ngeliat sendiri gitu dari foto kayak gitu. Oh, kalau bisa dari teman kamu? Kalau dari teman enggak, Kak. Kamu terima jadi gitu ya? Aku terima jadi aja. Tiba-tiba dia datang aja kayak gitu. Kalau misalnya dari aplikasi, aku sendiri juga bisa minta pap dia gitu, wajah dia kayak gitu. Jadi kayak ngobrol biasa gitu lah ya, kamu dan dia. Iya. Itu biasanya kan aku sering banget lihat-lihat maksudnya di sosial media ya, banyak banget yang kayak cowok-cowok yang emang juga suka pakai aplikasi itu, gitu kan. Pernah nggak sih kamu kayak udah ngasih harga segini terus ditawarnya kayak jauh banget di bawah kamu? Enggak sih, Kak, aku biasanya lebih tinggi. Jadi dia nawarnya lebih tinggi. Misalnya kan di aplikasi misalnya kayak 500 lah gitu ya, Kak. Terus nanti pas ketemu ngobrol, aku minta lebih tinggi dari itu gitu. Dan dia mau tuh? Dan dia mau. Apa yang membuat dia mau? Ya mungkin awalnya kan kita sama nih, Kak, cerita-cerita dulu. Nah terus pas lagi dia udah sama aku nih, udah berhubungan sama aku, mungkin tak enak tak apa gitu, Kak. Jadi pas udah selesainya juga aku bisa nego, Kak, ke dia gitu. Kadang-kadang minta ya 2 kali dia mainnya sama aku kayak gitu. Kalau lebih ke servisnya lah ya, kamu maksimalin gitu ya. Tapi menurut kamu nih dari pribadi kamu, kan kamu juga punya teman, punya lingkungan yang juga punya pekerjaan yang serupa. Terus kamu kan juga punya langganan. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak mereka tuh suka sama gua, itu karena apanya? Kalau dari diri kamu merasanya? Mungkinkah dari servisnya kamu memuaskan gitu, apa dari cara kamu ngelobinya kah? Yang pertama ngelobi, terus yang kedua memuaskan sih, Kak. Apa tuh versi kamu kalau menurut kamu? Kan kamu suka cerita dong sama temen-temen. Yang kayak kamu, kalau temen kamu cerita yang kayak jagoan gue kalau itu mah gitu. Pernah ada kayak gitu-gitu nggak sih? Enggak sih, Kak, kalau sama temen nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Biasanya apa tuh? Kan kamu berada di satu lingkungan yang sama kan? Paling cuma bilang kayak gini, itu kayaknya enak banget tuh, kayak gitu paling, Kak. Entah yang terongnya lah yang gede kayak gitu. Paling suka ceritanya kayak gitu, Kak. Nah, aku juga sering cerita kayak misalnya kayak gini, gue kemarin dapat tamu loh, terus terongnya gede gitu, terus gue juga dibikin puas sama dia kayak gitu. Paling cerita kayak gitu sih, Kak. Dan itu teman kamu jadi penasaran tuh? Maksudnya dia mau juga nih? Iya. Oh, biasanya kayak gitu malah justru jadi tukeran ya? Gitu, jadi sama-sama kayak penasaran sih, Kak. Gitu. Kayak gitu. Terus kamu kalau ketemu pasangan yang beda gitu, pemikiran kamu jadi lebih apa sih? Lebih luas nggak sih? Kayak bukan fantasi, ya dibilang fantasi iya sih. Maksudnya jadi kayak ekspektasi kamu dalam hal kayak gitu tuh jadi lebih besar nggak? Kayak kamu jadi pengen nyobain hal yang lain kah? Atau kamu jadi pengen penasaran sama hal yang lain kah? Jadi kayak gitu nggak sih? Iya. Apa tuh yang paling pengen kamu cobain? Mesti cobain dalam apa nih, Kak? Itu tadi, seksualnya. Oh, misalnya kayak gimana ya, Kak? Kayak pengen banget gitu, Kak, dapetin yang lebih besar kayak gitu. Terus yang bener-bener gimana ya? Apa? Ganteng. Yang sesuai kriteria kamu. Iya, udah ganteng. Terus tinggi, berisi gitu loh, Kak. Tapi biasanya kamu kalau nyari gitu ada kriterianya? Ada. Cowok yang kamu suka tuh kayak gimana? Ya, atau yang kayak dapet, berdasarkan duit aja? Enggak, kadang-kadang juga dapet, Kak, yang sesuai kriteria aku. Ya, justru yang kalau misalnya dapet kayak gitu tuh, Kak, kadang-kadang akunya nih yang pengen lagi sama dia kayak gitu loh, Kak. Tapi tetap dikasih tarif? Iya, tetap lah dikasih tarif. Kalau nggak rugi dong, Kak.
Iya sih, cuma kan kamunya juga yang lebih ini nggak sih? Iya Kamunya sih. juga yang lebih Iya, pengen. agresif juga sih. Iya kan? Atau nggak ada yang kayak misalnya kamu ketemu terus kamu tertarik terus kamu yang kayak ya udahlah nggak apa-apa kasih gratis gitu. Oh, nggak pernah, Kak. Nggak pernah. Berarti semua bener-bener dikasih Iya, tarif aku ya? kasih tarif. Walaupun itu yang kamu suka gitu sekalipun ya. Terus berarti kamu belajar itu dari teman-teman itu? Iya, dari teman Kak, dari teman-teman aku. Nyaranin daripada gratis mending bayar gitu. Tapi berarti kan kamu sebelumnya nggak tahu dong hal-hal Iya, kayak gitu. awalnya aku nggak tahu, Kak. Terus karena pacaran sering cerita ya sama Las, jadi buku aib. Terus dia nyaranin gitu. Ya udah, aku juga mikir kan, ya udah sih daripada gue gratisan, ya udahlah mending gue kasih ikutlah open BO gitu. Jadi kan lumayan akunya dapat pemasukan gitu. Dan itu juga sehari juga lumayan gitu. Biasanya berapa tuh kalau sehari deh kamu biasanya yang ini berapa? Kadang-kadang 5 orang sih, Kak. 5 orang itu paling dikit. Paling banyak biasanya berapa? Biasanya kadang-kadang 7 atau 10. Oke. Itu sampai malam ya, Kak. Gitu. Cuma kan banyaknya di malam. Iya. Jam-jam esang tuh ya. Iya, jam-jam Jam berapa rawan. tuh biasa jam-jam esang? Ya biasanya kadang-kadang udah jam 12 ke atas sih, Kak. Kayak jam 1, jam 2 kayak gitu. Itu kamu nggak takut itu kalau misalnya jam-jam segitu terus ternyata membahayakan kamu sendiri? Enggak sih, Kak. Kan itu kamu sendiri kan? Itu kan karena pilihan aku sendiri, aku mau kayak gitu. Iya, maksudnya kamu biasanya kamu nyamperin apa dia nyamperin deh? Dia yang nyamperin. Oke, jadi kamu aman lah ya di ruangan gitu. Itu kan aku sering lihat ya kalau misalnya di Instagram gitu-gitu. Itu ada yang kayak di kosan, ada yang kayak di kontrakan atau nggak ada yang nyewa hotel. Nah, kalau kamu sendiri biasanya gimana? Aku di kosan sih, Kak. Di kosan. Itu nggak ada masalah tuh di lingkungan gitu-gitu? Karena emang untuk kosan sekarang emang kayak gitu semua, Kak. Oh, jadi kayak satu kontrakan tuh isinya? Kalau satu kosan satu orang satu. Cuma lingkungan itu kan di situ tuh kayak ada 15 pintu. Rata-rata kayak gitu semua. Oh, Gitu. Jadi kayak satu rumah yang melayani open BO gitu. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya, eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Oke. Jadi tergolong aman lah ya. Iya, jadi nggak bakal ada ini. Gitu kan kita juga bayar uang ini, Kak, kayak uang keamanan gitu. Oh, oke. Tapi kalau pernah nggak sih kayak ada gerebek-gerebek massa gitu? Kan kadang misalnya di satu kosannya ibu kosnya nggak apa-apa nih, tapi warganya ini yang justru enggak sih, Kak, aman-aman aja kalau untuk di situ. mungkin karena warganya juga menikmati fasilitas itu ya. Justru yang sering demo yang sering datang nih kayaknya. Iya benar. Iya kan, sering kan kalau misalnya saya di daerah, misalnya kamu tinggal di daerah mana gitu, terus ternyata yang datang itu mungkin kayak pemimpin di situnya atau yang orang yang sering di situnya, itu pernah tuh kayak gitu? Pernah, cuma ya nggak gimana ya, Kak, kayak nggak ada penggerbekan kayak gitu karena emang itu posisi tuh aman, tempatnya itu benar-benar udah aman. Lingkungannya juga di situ juga banyak, Kak, mama juga banyak kayak gitu, jadi ya udah acuh aja. Emang rata-rata di situ orang open BO. Oke, berarti emang termasuk lingkungan yang bukan mendukung ya, cuma kayak ya udahlah urusan hidup lu gitu lah ya. Emang harusnya sih manusia emang begitu ya. Maksudnya kan kamunya juga tidak merugikan orang lain. Ya kan? Karena kamu melayani orang juga kan. Iya betul-betul. Berarti udah berjalan berapa lama itu kamu menjadi wanita udah BO? Mau 2 bulan sih, Kak. Oh baru. Terus apa yang membuat kamu bertahan cukup lama nih 2 bulan? Ya aku bertahan itu, Kak, karena uang. Duitnya gitu ya? Iya, uangnya itu kencang. Gitu. Bisa ngelebihin orang kerja PT di Garmen. Oh iya PT-PT sih. gitu, Kak. Kalau sehari 10 orang, biasanya per orang kamu tarifin berapa tuh? 500? Iya, 500. Tuh. Tapi kan ya kadang-kadang ada yang sesuai ngasih segitu, ada yang lebih. Gitu. Tapi berarti budget kamu tuh 500 pokoknya tiap orang ya? Iya, kecilnya itu 500. Itu berapa menit biasanya kalau main? Tergantung dari laki-lakinya sih, Kak. Jadi sekali keluar. Gitu. Berarti kalau maksudnya udah, kalau misalnya udah keluar pokoknya udah gitu ya? Udah. Kayak gitu.
Nggak pakai waktu gitu nggak. Terus kalau kamu pernah nggak kalau misalnya lagi apa namanya? Misalnya ada tamu di misalnya jam 10 nih, terus jam 11 ada lagi, jam 12 ada lagi, atau yang kayak kamu kayak nge-spare waktunya tuh gimana tuh kalau dalam sehari? Jadi misalnya kan kayak jam 12 ini kan jam-jamnya rawan nih Kak, banyak kan. Jadi kalau misalnya abis udah ini, terus misalnya ada lagi nih, masih aku layanin Kak. Nah ntar kalau misalnya kayak udah istirahat dulu lah sebentar, kayak sejam, habis itu baru aku lanjut lagi. Kayak gitu. Berarti nggak ada yang kayak abis ini Oh enggak ya? Kak, enggak. Kadang kan suka ada yang kayak mungkin kebetulan lagi rame nih, jadi kayak waktunya terlalu mepet nih, terus akhirnya main lagi. Enggak. Itu nggak jarang terjadi ya? Istirahat dulu lah Kak. Iya, capek juga ya Say. Iya. Tapi biasanya kebanyakan orang Indo tuh. Iya Kak, orang Indo. Apa ada orang yang di luar Indo? Enggak. Kebanyakan Indo ya. Biasanya di umur berapa tuh yang sama kamu? Di range umur berapa? Ya umur-umuran kayak 28-an Kak. 28, 29 gitu. Ke atas lah pokoknya. Tapi yang lebih dari 40 gitu? Enggak. Jarang sih Kak. Oh jarang. Justru lebih di 40 ke bawah, 20 ke atas gitu ya? Iya. Hai pendengar Kreatalk, sekarang Kreatalk sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatalk dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatalk sekarang. Berarti tengah-tengah umur. Tapi kamu sendiri tipe kamu kayak gimana? Ya aku tipe laki-laki yang gemuk. Enggak gemuk sih Kak. Ideal lah gitu, berisi lah. Nah terus ganteng sih itu. Iya sih, kalau nggak ganteng matiin lampu kali ya. Iya biar nggak kelihatan. Iya kan, yang kayak biar nggak ini nggak sih, biar nggak bosen. Iya. Biar nggak kelihatan mukanya. Suka pernah ini nggak pas lagi main, pas kamu lagi main terus tiba-tiba kamu langsung turn off gitu, yang kayak tiba-tiba udah rasanya tuh hilang gitu. Ada nggak pernah? Oh pernah Kak. Gara-gara apa? Dianya tuh kayak nggak bisa muasin aku gitu Kak. Gimana tuh? Jadi kayak punya dia kecil Kak, teronya itu. Nah terus kayak udah gitu belum apa-apa udah selesai. Gitu loh Kak. Terus kamunya malah jadi hilang juga rasanya gitu ya? Gitu. Karena juga belum keluar juga Kak, dia udah itu duluan. Iya sih. Padahal Teronya posisinya kamunya juga lagi pengen banget gitu ya, eseng banget gitu ya. Bener lagi nafsu banget. Pernah nggak sih nolak tamu yang bayarannya tinggi? Pernah ada yang kamu tolak nggak? Enggak Kak. Kebanyakan pasti diambil ya? Iya. Kalau bayarannya tinggi walaupun mukanya sejelek apapun, kalau bayarannya gede pasti diambil tuh? diambil Kak. Nggak peduli lah ya? Penting duit. Iya, penting uang. Terus pernah nggak suka sama klien? Pernah sih Kak. Lalu? Cuma ya aku mikirnya kalau misalnya aku suka sama dia aja nge-BO aku gitu loh. Oh iya sih, takutnya kan love bombing ya, Iya. cinta di awal ya. Terus ternyata dia BO lagi gitu Iya. kan, nggak ada yang tahu.